Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Siti Nurhadijah. Saya merupakan salah satu mahasiswi di IAIN Palangkaraya. Saya mengambil jurusan akuntansi syariah. Sekarang saya semester 4, kelas D. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azahra MM. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk like video saya. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang outlook perekonomian di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia juga sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Singapura minus 2,2, Hong Kong minus 8,9, Uni Eropa minus 2,7, dan Cina mengalami penurunan sampai minus 6,8. Beberapa negara masih tumbuh positif namun menurun bila dibanding dengan kuartal sebelumnya. Amerika Serikat turun dari 2,3 menjadi 0,3. Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3 dan Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8. Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama 2020 ini. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020. Perekonomian Indonesia berdasarkan pertumbuhan year-over-year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Hal ini wajar mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah, maka banyak orang yang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut, volume perjualan listrik PLN ke rumah tangga meningkat. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 juga turun drastis hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9% bila dibanding tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antara negara yang mulai berlaku pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB. Lalu, kapan wabah COVID-19 ini berakhir dan bagaimana dampak terhadap perekonomian Indonesia? Data ini dikeluarkan per 5 Mei 2020 yang diambil berdasarkan data dari berbagai negara untuk memprediksi berakhirnya pandemi di dunia. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akhir Mei 2020 kebijakan PSBB dapat segera berakhir. Dengan demikian, awal Juni seluruh aktivitas dapat berjalan dengan normal. Bila prediksi yang ditunjukkan untuk pendidikan dan penelitian ini benar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai titik terendah pada kuartal kedua. Sisi baiknya, bila bulan Juni aktivitas sudah berjalan, maka perusahaan dan pengusaha masih mempunyai waktu untuk langsung operasional. Dari sisi makroekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga. Stimulus fiskal dengan penciptaan output
input nilai tambah dan pendapatan dalam perekonomian. Stimulus fiskal yang digelontorkan akan menyerap tambahan tenaga kerja sebesar 15 juta orang atau 11,84% dari total tenaga kerja. Stimulus fiskal ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sebesar 3,24%. Skenario pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Ibu Sri Mulyani sebut ekonomi Indonesia makin berat, bisa minus 0,4. Dalam outlook target pembangunan yang sudah disusun oleh Bappenas, Menteri PPN sebutkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan meningkat sebesar 5,3%. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa krisis COVID-19 memerlukan kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana kebijakan pemutusan sebaran virus dikombinasi dengan kebijakan ekonomi. Begitu pula tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang sempat digambarkan menurun pada Outlook 2020, maka akan terjadi perubahan di Outlook 2021. Ibu Suharso, tumbuh 2,97%. Presiden Jokowi, ekonomi Republik Indonesia relatif baik dibanding negara lain. Outlook inilah menurut Menteri PPN yang kemudian menjadi rencana kerja pemerintah tahun 2021. RKP 2021 akan dilaksanakan dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2020, jelas Kepala Bappenas. Meskipun dengan demikian, wabah ini disebut membawa dampak positif tersendiri bagi ekonomi Indonesia. Salah satu dampak positif yang bisa didapatkan Indonesia dari pandemi tersebut adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Selain itu, sektor pariwisata juga bisa ditingkatkan dengan cara memperkuat lagi promosi hingga menerapkan kebijakan-kebijakan lain untuk meningkatkan kunjungan wisata domestik. Hal positif lain yang juga bisa dipetik dari fenomena tersebut adalah peluang memperkuat ekonomi dalam negeri. Di saat-saat seperti ini, pemerintah dipaksa memprioritaskan untuk senantiasa fokus memperkuat daya beli di dalam negeri, ketimbang menarik keuntungan di luar negeri. Momentum ini juga bisa dimanfaatkan sebagai koreksi agar ke depan investasi bisa stabil meski perekonomian global tengah diguncang, salah satunya lewat reformasi struktur yang kini tengah digodok pemerintah lewat Omnibus Law. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan pertumbuhan ekonomi Indonesia cepat kembali normal. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya Siti Nurhajijah mohon undur diri. Ya, untuk teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube ini dan like video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.